Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Solika, NIM 8566080052. Saya sekolah di Universitas Terbuka Pokjar Pangkalampam, jurusan PGSD. Dan hari ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu pengujian pada percobaan uji karbohidrat. Itu hari ini alat-alat yang saya gunakan yaitu ada piring, wadahnya ya, dan juga alatnya ada yang pertama yaitu pisang, buah pisang belum dikupas ya, nanti kita kupas. Satu pisang, kedua apel ya, potongan apel, ketiga yaitu nasi putih, dan lalu ada telur rebus. Ini telur rebus. Yang kelima tahu putih. Ini tahu putih. Selanjutnya ada margarin. Ini margarinnya. Setelah ada margarin ada biskuit. Nah, ini biskuit saya gunakan biskuit Blue Potato. Lalu ada tepung terigu, ini tepung terigunya. Lalu ada gula pasir dan juga kentang yang telah direbus. Nah, dan tidak lupa percobaan karbohidratnya, yodiumnya saya gunakan betadine. Dan ada juga alat lain yang saya gunakan, ada pisau untuk mengupas buah-buah yang belum dikupas, dan ada piring dan sendok untuk menghancurkan bahan-bahan makanan. Pada kegiatan praktikum ini, kali ini saya menggunakan larutan betadine. Betadine yang digunakan untuk mengetahui kandungan pada makanan. Nah, betadine digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat, amilum atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidratnya. Sesuai pernyataan di atas, nanti sesuai di tabel ya. Dan di sini juga saya menggunakan tabel yang berada di buku praktikum IPA. Nah, dan nanti saya cantumkan juga di daftar pustakaannya menggunakan buku Rumanta DKK. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengupasan kepada makanan-makanan dan langsung kita haluskan. Pertamanya kita akan mengupas buah pisangnya ya dulu terlebih dahulu ya. Sini saya menggunakan buah pisang, yaitu kalau bahasa desa kami pisang geda. Kita gunakan secukupnya saja, 2 atau 3 potongan. Nah, ini ya. Lalu kita letakkan di depan yang sudah siap. Lalu ada apel, dan kita juga gunakan secukupnya. Nanti wadah-wadah atau mangkuk-mangkuk yang kita gunakan ini, di dalam inilah kita akan melumatnya hingga halus. Nah, kita gunakan sebutuhnya. Ini apel. Selanjutnya nasi. Nah, ini nasinya yang mungkin saya kebanyakan, nanti saya kurangi dulu. Kita gunakan secukupnya saja ya, sehingga nanti kita tidak terlalu sulit untuk menghaluskannya. Ini nasinya, kita taruh lagi. Setelah ada nasi itu ada telur rebus ya. Telur rebusnya saya gunakan telur ayam potong, dan kita juga hanya menggunakan bagian putihnya.
kita gunakan secukupnya. Nah, seperti ini putihnya ya, putih telur. Kita susun. Lalu setelah telur rebus, kita gunakan tahu. Nah, ini tahunya jatuh kebanyakan ya, nanti kita sisihkan dulu beberapa, dan kita akan gunakan sedikit saja seperti ini. Lalu setelah tahu itu ada margarin. Ini margarinnya ya, kita sisihkan, kita kurangi dulu. Nanti kita gunakan stik es krim pada satu mangkuk-mangkuk yang telah kita isi benda-bendanya ya, bahan-bahannya. Setelah margarin itu ada biskuit. Nah, kita kupas biskuit Go Potato. Saya gunakan biskuit Go Potato karena Go Potato ini sangat mudah nanti kita haluskan ya. Nah, ini saya gunakan satu saja cukup. Setelah itu tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya ya. Kita taruh di sini. Selanjutnya itu ada gula pasir. Ini gula pasir. Gula pasirnya. Lalu ada kentang. Ini kentangnya. Dan betadinnya. Nah, dan saya juga menggunakan piring besar dan stik es krim. Piring ini berguna nantinya setelah kita campurkan bahan-bahan makanan beserta betadinnya, maka akan kita sisihkan dan kita akan melihat bahan makanan yang mana yang mengandung karbohidrat tinggi. Dan stik ini saya gunakan untuk mencampur betadin dan alat-alat bahan makanan supaya tidak terkontaminasi yang alat lain. Jadi satu mangkuk ini saya pakaikan satu stik dalam satu mangkuk. Baiklah, di sini tadi kentangnya saya lupa ya, kita kupas dulu. Kita ambil dulu secukupnya kentangnya. Kita kupas bentar. Nah, ini kentangnya ya. Lalu selanjutnya kita akan menghaluskannya. Kita sisihkan dulu. Di sini tadi saya ada bawa tempe. Nah, saya tambahkan itu tempe ya. Lalu kita potong kecil dulu untuk tempenya. Mungkin saya di sini akan mengalami kendala kesulitan karena saya tidak ada untuk menghaluskannya. Untuk sebagai percobaannya itu sulit di sini untuk mencari anak batu untuk menghaluskan makanan. Baiklah, saya di sini menghaluskan makannya menggunakan sendok makan, dan jikalau memang sulit nanti kita akan menggunakan mangkuk lain. Yang pertama yang saya haluskan yaitu pisang. Pisang sangat mudah untuk dihaluskan karena pisang itu teksturnya lembut ya. Walaupun dia lembut tapi sepertinya agak susah karena di wadah kita nih agak sedikit kekecilan mungkin. Baiklah, saya akan menghaluskannya terlebih dahulu. Nah, ini sudah
halus ya. Ini pisang yang sudah dihaluskan. Lalu saya akan menghaluskan yang kedua, yaitu apel. Ini apelnya kita haluskan. Saya akan skip dulu untuk bahan-bahan yang kita haluskan. Baiklah, saya sudah menghaluskan ke 10 bahan tersebut yang kita buka tadi, yaitu di sini ada pisang, apel, tahu putih, margarin, telur, nasi, gula pasir, margarin, tepung, dan biskuit. Dan selanjutnya kita akan memberikan larutan betadin. Kita akan memberikan larutan kepada pisang yang pertama secukupnya, 2 tetes, apel, telur, kentang, tahu, nasi, gula, margarin, tepung terigu, dan selanjutnya yaitu biskuit. Baiklah, kita akan aduk-aduk terlebih dahulu. Sini saya akan mengaduk pisangnya. Seperti yang sulit. Baiklah, setelah kita lihat, setelah kita campurkan tadi, yaitu yang pertama pisang. Nah, ini pisang yang kita sudah campurkan, kita letakkan di sini. Nah, uji pisang ini pada uji karbohidratnya, amium pisang yang diiris kecil-kecil lalu dihaluskan dengan betadin dan dicampur oleh betadin itu menghasilkan warna hitam seperti ini. Nah ya, kita bisa lihat hitam. Nah, dan selanjutnya itu apel. Apel setelah diberikan betadin tadi, itu uji amiliumnya apel tidak mengandung karbohidrat, jadi berubah warna menjadi warnanya menjadi coklat ya. Nah, apel tadi setelah dikasih betadin itu berwarna coklat, sedikit kecoklatan, berarti dia tidak mengandung karbohidrat yang tinggi. Setelah nasi itu ada telur. Nah, uji pada telur ini yang diberi betadin, berubah warna menjadi sedikit kecoklatan. Nih, ya. Itu berarti bahwa telur ini, hal itu menunjukkan bahwa telur tidak mengandung karbohidrat. Tidak mengandung karbohidrat juga. Lalu selanjutnya nasi. Uji karbohidrat pada nasi inilah setelah dikasih betadin, warnanya berubah menjadi hitam yang sangat gelap. Hal itu menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat atau aluminium. Nah ya, nasinya sangat hitam. Setelah ada nasi itu ada tahu putih. Tahu putih ini setelah diberikan warna itu hanya menjadi sedikit kecoklatan. Itu berarti tahu tidak mengandung karbohidrat. Dan selanjutnya setelah tahu ada margarin. Margarin setelah kita kasih pewarna betadin tadi itu hanya berubah sedikit kecoklatan seperti ini ya. Selanjutnya setelah margarin ada biskuit. Biskuit setelah dikasih betadin itu berubah sedikit menjadi warna hitam, kehitaman ya. Mungkin saya betadin saya kurang ataupun biskuitnya kurang halus, jadi yang halus tadi itu menjadi warna hitam ya, hitam juga. Selanjutnya setelah biskuit tepung terigu. Tepung terigu setelah diberi betadin atau iodium tadi, dia berubah menjadi sangat warna hitam ya. Nah ini
warna hitam. Hal ini menunjukkan bahwasannya tepung terigu mengandung karbohidrat yang tinggi. Selanjutnya setelah itu ada gula pasir. Gula pasir hanya berubah menjadi sedikit kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwasannya gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kentang. Kentang setelah dikasih betadin itu sangat hitam pekat. Hal ini menunjukkan bahwasanya kentang itu memiliki karbohidrat. Nah, baiklah, inilah hasilnya. Ya, baiklah, inilah praktikum percobaan saya pada pengujian uji karbohidrat kepada 10 bahan makanan tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.